Pemirsa, di tengah gemuruh isu tentang koperasi-koperasi modern yang dinilai menyimpang dari semangat gotong royong, satu nama muncul dan menjadi perbincangan publik, yaitu Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Nah, menggandeng bank-bank himbara dan dipromosikan secara agresif, banyak pihak menilai koperasi ini melenceng dari norma dan prinsip perkoperasian yang selama ini dipegang teguh. Ya, pertanyaannya apakah koperasi ini sudah sesuai dengan regulasi atau justru menunggangi nama koperasi untuk tujuan bisnis semata? Rekan kami Fitri Megantara akan berbincang langsung dengan Menteri Koperasi Republik Indonesia Budi Aris Setiadi untuk membahas sejumlah isu terkait koperasi desa Kelurahan Merah Putih dalam segmen Tatap Muka berikut ini. Halo pemirsa, selamat pagi Indonesia kali ini memiliki segmen khusus. Di episode perdana kali ini kita akan berbincang atau bertatap muka langsung bersama Menteri Koperasi Republik Indonesia, Bapak Budi Aris Setiadi. Pemirsa, koperasi belakangan ini menjadi sorotan dan perhatian publik, salah satunya adalah mengenai koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Dengan dukungan modal dari Bank Himbara dan promosi yang masif, koperasi ini dikhawatirkan melenceng dari nilai-nilai atau prinsip-prinsip perkoperasian. Apakah kemudian koperasi ini sudah sesuai dengan undang-undang dan aturan turunannya? Kita akan bertatap muka langsung bersama Menteri Koperasi Republik Indonesia, Bapak Budi Aris Setiadi. Halo, selamat pagi Pak Fitria. Lagi sibuk apa nih Pak Ya, ngurusin koperasi desa. Apalagi Kopdes Merah sebentar lagi hari koperasi Ya, Pak? 12 Juli. 12 Juli Ya, yuk kita ngobrol aja. Siap Pak. Pak Menteri, koperasi ini sedang menjadi sorotan dan juga perhatian publik nih. Salah satunya mengenai koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Karena kan koperasi ini kan biasanya merupakan inisiatif dari masyarakat seperti itu Pak. Tapi kan koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini berbeda. Karena inisiatif datangnya dari pemerintah. Ini bagaimana nih Pak? Idenya dari pemerintah, gagasannya top down. Itu kritik yang juga saya sering dengar dari masyarakat. Tapi saya bilang, tetapi esensinya kan pembentukannya dari bawah. Lewat forum yang namanya Musyawarah Desa Kelurahan Merah Putih. Jadi saat ini per hari ini sudah 79.878. Dari target 80.000 Dari ya Pak? target 80.000 tinggal 120-an. Mungkin dalam 1-2 hari udah semuanya bisa terpenuhi. Nah, karena pembentukannya dari bawah. Lewat suatu forum yang namanya Musyawarah Desa Kelurahan Merah Putih gitu loh. Dari pantauan kami setiap musdes sus di desa-desa itu hampir 200-300 warga desa yang ikut dalam musyawarah desa khusus itu. Jadi ada partisipasi di sana. Jadi kritik bahwa ini koperasi top down, idenya mungkin top down. Bisa jadi idenya top down, tapi prakteknya tetap partisipasi dari bawah. Karena apa? Karena masyarakat, warga sangat menyadari pentingnya koperasi untuk membantu mereka dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Begitu. Ada kekhawatiran soalnya Pak mengenai kehadiran koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini melanggar ataupun tidak sesuai dengan nilai-nilai ataupun prinsip-prinsip perkoperasian. Bukan, saya sebagai Menteri Koperasi saya paham bahwa nilai-nilai koperasi itu sukarela, mandiri, gotong royong. Gitu. Nah, selama ini inisiasi ini munculnya dari kelompok-kelompok. Nggak salah, tetapi ini kan adalah program nasional dengan kesadaran bahwa terjadi praktek ekonomi yang tidak adil di desa. Sehingga negara harus bertanggung jawab, negara harus hadir untuk menyelamatkan dan membantu warga desa. Nah, ini kan konsepsi negara hadir, gitu loh. Kalau negara membiarkan warga desa diperlakukan dalam perdagangan dan praktek ekonomi yang jauh dari keadilan, negara salah dong. Karena itu ini adalah, saya sampaikan ini adalah utang sejarah kita sebagai anak bangsa.
Karena baru saat ini, baru tahun ini, pemerintah, negara sangat serius memikirkan koperasi. Ini utang sejarah kita. Dan ini adalah suatu rekor baru. Belum pernah ada sejarah di dunia negara mendirikan atau negara menginisiasi pembentukan 80.000 koperasi di seluruh desanya. Oke. Jadi ini benar-benar langkah atau perwujudan yang monumental menurut saya. Kan ditanya terus gimana bisa? Ya tentu membangun 80.000 koperasi desa di seluruh Indonesia bukan pekerjaan mudah. Tapi kan kita harus optimis gitu loh. Tadi ditanya sama itu ya sama Lara, gimana Pak? Karena khawatir. Intinya gini, jangan takut, jangan curiga, jangan ragu-ragu. Oke, baik. Gitu loh. Harus optimis bahwa ini kita bisa wujudkan. Karena ini sangat berguna buat warga masyarakat desa. Nah, mengenai ekonomi desa sendiri Pak Menteri, ini kan setiap desa ini tentunya punya karakter masing-masing, perekonomiannya punya potensi masing-masing. Betul. Nah, ini model usaha seperti apa yang akan digeluti oleh koperasi desa Kelurahan Merah Putih di setiap desanya? Jadi begini, Kopdes Kelurahan Merah Putih ini berangkat dari apa yang menjadi kebutuhan warga desa. Makanya muncul ide gerai sembako, apotek desa, klinik desa, gudang, dan gudang termasuk gudang pendingin, terus juga alat transportasi logistik dalam hal ini truk, dan juga kantor koperasi. Jadi ini berangkat dari kebutuhan warga desa. Kenapa perlu gudang dan truk? Kamu tahu nggak kenapa? Karena modalnya rentenir sama tengkulak itu cuma modal 3. Punya bawa uang, bawa truk, punya gudang dia. Jadi dia rentenir tengkulak ini melakukan praktek-praktek ekonomi yang tidak adil ini dengan modal 3 tadi. Makanya solusinya koperasi desa harus membentuk 3 itu. Termasuk terakhir yang tadi yang ke-6 itu unit simpan pinjam. Nah itu apa? Karena petani itu kan pendapatannya berapa bulan tergantung komoditas. Misalnya beras 4 bulan. Nah selama ini kan dia perlu uang. Nah rentenir datang beli 3.000. Padahal harga 6.500. Gitu loh. Setelah itu panen diambil, pakai truknya dia, dibawa ke gudangnya dia. Nah inilah tugas koperasi. Bagaimana koperasi ini bisa memerangi praktek ekonomi yang tidak adil di masyarakat desa. Kan ironi, kita semua makan dari produk desa kok orang desanya masih tetap miskin. Masih terjerat atau terjebak dalam rantai kemiskinan. Kan nggak benar dong. Harusnya orang desa makmur dong. Begitu loh. Oke. Dan inilah tugas mulia dari Kopdes Merah Putih. Oke. Nah, mengenai Kopdes Kelurahan Merah Putih ini Pak, untuk kesiapan SDM-nya di setiap desa untuk menjalankan koperasi dalam skala besar dan juga kompleksnya seperti apa sih? Kita menyadari 28 tahun koperasi dipinggirkan dari perekonomian nasional. Sehingga kesadaran berkoperasi dan juga kewirausahaan ini juga satu hal yang harus dididik dan ditingkatkan kemampuannya pada masyarakat desa. Tadi disampaikan potensi desa. Potensi desa setiap desa pasti berbeda-beda. Ada desa sawit, desa beras, padi, desa nelayan, desa perikanan dan sebagainya. Pasti beda-beda. Nah, yang kedua, SDM ini memang perlu ditingkatkan. Kita menyadari bahwa warga masyarakat khususnya warga desa ini kesadaran atau pemahaman tentang kewirausahaan yang masih kita tingkatkan gitu. Karena itu kita juga berharap program edukasi, program capacity building, peningkatan kapasitas, juga program-program yang bisa terus-menerus meningkatkan kemampuan dan daya saing masyarakat desa ini bisa kita wujudkan. Karena membangun koperasi desa Merah Putih ini 3 kata kuncinya yang saya selalu sampaikan. Kalau disingkat POS, people, organization, and system. Jadi orangnya SDM, sistemnya harus kuat. Terakhir organisasinya dalam pengertian tata kelola organisasinya koperasi sebagai lembaga demokrasi ekonomi di akar rumput ini kita terus perkuat. Jadi 3 tadi, orangnya, organisasinya, sistemnya. People, organization, and
sistem. Oke. Berbicara mengenai sisi regulasi, artinya kehadiran dari koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini sudah sesuai dengan undang-undang perkoperasian, Pak? Sudah sangat sesuai. Bahkan dengan prinsip-prinsip koperasi itu sendiri. Gitu. Bahwa ada kritik, ada saran dari banyak pihak, praktisi koperasi, nggak ada masalah. Oke. Ini kan bagian dari dialektika kita untuk membuat koperasi menjadi perwujudan nyata dari Sukoguru Indonesia, Sukoguru perekonomian Indonesia. Kan salah, kita 80 tahun merdeka, udah jelas cita-cita pendirian bangsa ini, mendidikan ekonomi yang berkeadilan, lembaga ekonomi yang berkeadilan, dan bahkan dalam Undang-Undang 45 sudah sangat jelas kok mandat itu. Bahwa perekonomian disebut sebagai usaha bersama berdasarkan keluarga, yang tidak lain dan tidak bukan adalah koperasi. Ini kan targetnya ada 80.000, sebentar lagi hari koperasi, Pak, 12 Ya, Juli 12 Juli akan 2020 adalah hari koperasi nasional. Gitu. Dan jangan lupa di tahun 2025 ini adalah PBB sudah menetapkan tahun 2025 sebagai International Cooperative Year. Tahun koperasi internasional. Oke. Baik, Pak Menteri, kita akan lanjutkan kembali perbincangan, tapi kita harus ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Pemirsa, kita kembali lanjutkan perbincangan masih bersama Menteri Koperasi Republik Indonesia, Bapak Budi Aris Setiadi. Pak Menteri, kita berbicara mengenai modal dari koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Ini kenapa kemudian berasal dari pinjaman Bank Himbara, Pak? Begini, kami juga mengusulkan bukan hanya Himbara, tapi juga koperasi-koperasi simpan pinjam yang sudah eksis dan juga bank-bank daerah juga sudah minta ke kami. Jadi nggak hanya monopoli Bank Himbara, karena juga bank-bank pembangunan daerah, BPD juga sudah minta, kalau bisa dia juga bisa terlibat dalam pembiayaan koperasi di daerah masing-masing. Dan juga koperasi simpan pinjam, koperasi sektor keuangan yang ada di daerah-daerah yang eksis. Mereka juga mau dilibatkan dalam program Koperasi Merah Putih. Jadi bukan monopoli Himbara. Nah, itu apa ya maksud dari kondisi tadi? Ya. Artinya ini prospek bisnis yang baik untuk lembaga keuangan, gitu loh, supaya bisa dijelaskan ke market, ini bukan program rugi. Tapi apakah ini... Karena Kopdes Merah Putih ini bukan program bagi-bagi duit, tapi memberikan, jadi gini loh, yang dilakukan oleh Kopdes Merah Putih ini 3 itu tadi, mendekatkan akses permodalan ke desa. Ya. Selama ini desa ini nggak sulit mengakses permodalan, itulah tugas dan fungsi dari lembaga-lembaga keuangan, baik itu Bank Himbara, BPD daerah maupun koperasi simpan pinjam yang sudah ada. Gitu. Jadi bukan monopoli Bank Himbara. Itu. Oke. Tapi Jadi apakah isunya apa? Soal permodalan. Ini pinjaman loh. Begitu loh. Yang semuanya basisnya adalah proposal bisnis. Seperti itu. Jadi misalnya satu Kopdes mau minjam sesuai dengan kebutuhan dia. Bukan sama gitu loh. Semuanya sama angkanya misalnya 3 miliar ya enggak. Ada yang saya cuma perlu 2 miliar, ada yang saya cuma perlu 1 miliar, enggak apa-apa. Tapi plafonnya, bahkan kalau yang prospektif dan bisa maju mau pinjam lebih besar juga enggak apa-apa, selama bisnis prospeknya mampu meyakinkan para lembaga-lembaga keuangan itu. Gitu. Oke. Pak Menteri, tapi apakah ini artinya sesuai dengan spirit pemberdayaan anggota? Oh iya harus dong. Dan sangat spirit. Ya. Kan kita tadi kan saya sampaikan gagasan besarnya ini kita mau mewujudkan keadilan ekonomi. Nah, salah satu wujud keadilan ekonomi itu adalah akses. Gimana kita mau adil atau berkeadilan dalam ekonomi kalau akses modal nggak dikasih, yang satu dikasih, yang satu enggak. Gitu. Ingat, cita-cita negara kita berdiri itu adil dan makmur. Bukan makmur dan adil. Jadi yang duluan itu keadilan. Keadilan dulu baru kemakmuran. Atau tidak mungkin ada kemakmuran bisa diwujudkan tanpa keadilan. Begitu. Baik. Pak Menteri, ini juga mungkin bisa dijelaskan. Ini kan Koperasi Merah Putih menjanjikan imbal hasil tetap fixed return seperti itu? Nah, itu nanti proses bisnisnya. Itu udah betul-betul skopnya adalah skop bisnis. Dalam pengertian begini, saya selalu
memompa semangat teman-teman di Kopdes bahwa koperasi itu harus untung. Kenapa koperasi harus untung? Karena koperasi itu keuntungannya bisa dipakai untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Gitu. Oke. Ini kan mungkin agak sedikit berbeda dengan koperasi tradisional yang pembagiannya kan SHU seperti itu Pak, Iya. berdasarkan ataupun ini juga ada bervariasi SHU. tergantung kinerja koperasi. Enggak, ini ada SHU juga. Ya, oke. Bukan imbal hasil fix itu enggak. Tapi dari sisa hasil usaha. Dan prosesnya transparan. Makanya saya selalu sampaikan, Kopdes Merah Putih ini harus dikelola secara profesional, Iya. transparan dan akuntabel. Begitu. Dan mereka akan dengan sistem, dengan digitalisasi, kita membuat semua proses bisnis menjadi transparan. Lebih cepat, lebih mudah. Nah, transparansi dari pengelolaan Kopdes ini bisa kita lihat dengan adanya rapat anggota tahunan yang dilakukan setiap tahun sekali. Nah, RAT ini kan jelas, semua warga, semua anggota bisa mengajukan berbagai pertanyaan atau hal-hal yang menyangkut kemajuan koperasi desa itu sendiri. Jadi saya bilang koperasi desa ini milik warga. Jadi warga punya tanggung jawab untuk memajukan Kopdes di daerahnya masing-masing. Nah ini mengenai transparansi juga Pak, bagaimana kemudian jaminan ataupun upaya dari pemerintah juga menjaga transparansi mengenai tata kelola keuangannya, seperti Ya. apa, apakah kemudian prudential financial atau seperti apa? Jadi begini, transparansi itu hanya bisa dilakukan dengan sistem. Dalam hal ini digitalisasi. Saya sedang mendorong supaya nanti semua transaksi di Kopdes itu cashless. Itu kan salah satu upaya. Salah satu upaya kita, kiat kita untuk bagaimana proses transparansi itu bisa terwujud. Oke. Dengan cashless, dengan digitalisasi. Sehingga semua pergerakan barang dan uang bisa terpantau. Nah, cara transparansi itu dengan teknologi, digitalisasi, begitu. Yang kita harapkan nanti masyarakat makin mudah terpantau. Gitu. Misalnya begini, waktu kebijakan jalan tol itu nggak menerima uang cash, cuman boleh pakai e-tol. Sekarang traffic pengguna jalan tol kebaca nggak? Uangnya kebaca nggak dengan sistem? Karena saya yakin digitalisasi itu selain efisien dia akan mendukung transparansi. Itu kan teknologi, kunci jadi teknologi. Oke. Begitu. Baik, masih upaya mengantisipasi mengenai resiko-resiko, terutama kemudian mengenai NPL nih Pak, mekanisme Ya. penyelesaian kredit macet di internal koperasi ini bagaimana nih Pak? Begini, ini pertanyaan memang sering ditanyakan. Karena ini gimana, nih orang desa kan baru belajar bisnis, terus kalau rugi gimana? Saya bilang, kalau rugi harusnya enggak. Karena apa? Karena yang awal ini, Kopdes-Kopdes ini adalah menjadi penyalur barang-barang bersubsidi. Masa merugi? Barang bersubsidi. Modalnya aja udah lebih rendah dari yang ada di pasar. Contoh, pupuk bersubsidi dari pabrik 2.300, tambah ongkos angkut 300 atau 400 tergantung jaraknya. 2.600. Harga di pasar sekarang pupuk bersubsidi berapa? 4.800 sampai 5.000. Tuh, berapa tuh? Hampir 2.000 sekian sampai 3.000. Masa rugi jual barang yang pasti untung? Katakanlah dia dengan 2.600, dia jual 3.600 saja udah lebih murah dari. Kan disepakati nanti sama petani sama Kopdes, kita Kopdesnya mau kita kasih untung berapa? Iya kan? Udah pasti untung nggak? Gitu. Jual barang-barang yang disubsidi oleh negara, gitu loh. Obat, terus sembako, minyak goreng, LPG dan sebagainya. Jadi nggak mungkin rugi, gitu loh. Dan itu barang-barang yang diperlukan oleh warga, oleh masyarakat sehari-hari, gitu loh. Bagaimana cerita rugi? Ini kan bukan jualan barang di pasar dengan ada risiko tidak laku, iya kan? Gitu. Misalnya LPG, jelas sekali warga desa perlu LPG, kan keukur misalnya berapa ribu keluarga, berapa ratus keluarga per desa itu keperluannya sekian per bulan, kan jelas. Jadi menurut hemat saya, Kopdes ini potensi dan juga dampaknya harus dirasakan oleh seluruh warga desa. Itu baru dari sisi Kopdes ini konsumen untuk barang-barang konsumsi warga desa. Belum nanti dari sisi produksi. Desa sebagai produsen. Misalnya penghasil beras. Kan
ditetapkan oleh pemerintah harga YKP 6.500 per kilo. Kan nanti bisa ngomong ke Bulog. Oke. Kok desa serap, ke Bulog mau dikasih untung berapa? Mana mungkin rugi gitu loh. Jadi menurut saya ini bisnis yang resikonya rendah. Kenapa? Makanya saya bilang nggak mungkin rugi. Kecuali ada fraud. Kalau uangnya diambil sama pengurusnya atau apa ya lain lagi kan. Gitu loh. Dan itu sudah diantisipasi kan, Pak? Nah, Akan ada pengawasan. Pengawasannya. Dan kontrol yang terpenting adalah dari anggota. Gitu loh. Dari anggota itu sendiri. Karena nggak mungkin ini koperasi rugi. Gitu loh. Karena bisnis modelnya adalah captive market dengan barang-barang yang sudah disubsidi. Gitu. Baik. Oke. Ini Pak untuk meyakinkan kembali kepada masyarakat dan juga menjelaskan artinya sejauh mana prinsip ataupun komitmen prinsip-prinsip perkoperasian akan dijaga dalam implementasi program ini. Gini, prinsip-prinsip perkoperasian adalah bahwa koperasi itu jati dirinya adalah sukarela, mandiri, gotong royong. Dan koperasi itu kekuatannya 3, swadaya, swakerta, swasembada. Nah itu kita jaga bahwa ini adalah usaha masyarakat desa, ini adalah lembaga perekonomian warga desa untuk kesejahteraan mereka. Negara hadir untuk membantu itu semua. Kalau negara nggak hadir salah juga. Karena selama ini apa? Banyak subsidi-subsidi negara yang ternyata tidak dinikmati oleh rakyat kecil. Itu loh. Masa udah disubsidi negara, warga atau masyarakat membeli dengan harga mahal juga. Untuk apa? Berarti apa gunanya negara melakukan subsidi? Intervensi. Yang menikmati middleman. Seperti itu. Oke. Ini ada target 80.000 nantinya akan diluncurkan pada hari koperasi seperti Ya, itu. Kemudian target dari 80.000 ini sendiri kita apa? pemerintah ini ingin cepat. Tapi tidak gerasa-gerusu. Karena kalau nanti pemerintah lambat salah, kecepatan salah. Kita tentu saja akan membangun dan mengoperasikan Kopdes ini dengan prinsip-prinsip kehati-hatian, prudent. Kita ingin membuat percontohan, nanti hari Minggu akan saya resmikan di Desa Sri Mulyo, Bantul, Yogyakarta. Ini percontohan Kopdes. Karena memang saya lihat SDM-nya bagus, warganya partisipasinya tinggi, dan juga desanya memang sangat mendukung. Nah karena itu kita akan jadikan percontohan untuk nanti bisa direplikasi di berbagai Kopdes-Kopdes yang ada di daerah lain di seluruh Indonesia. Jadi kita mulai tahap pembentukan sudah selesai 80.000. Kita mulai dalam pembangunan, tahap pembangunan dan pengoperasian Kopdes ini. Dan yang terakhir adalah tahap monitoring, evaluasi dan pengembangan bisnis. Oke. Gitu. Pak Menteri, koperasi kan diharapkan ini kan menjadi pilar ekonomi kerakyatan yang transparan, mandiri dan juga adil. Iya, Bisakah kemudian koperasi desa Kelurahan Merah Putih menjadi harus solusinya? bisa, optimis. Makanya saya bilang hilangkan ketakutan, hilangkan kecurigaan, hilangkan keraguan-raguan. Karena koperasi itu harus bisa menjadi lembaga ekonomi rakyat yang betul-betul memberi dampak bagi kemajuan dan kesejahteraan warga desa. Oke, Itu. baik. Kita harapkan seperti itu ya Pak ya, koperasi bisa menjadi pilar ekonomi kerakyatan yang transparan, mandiri dan juga adil. Baik, Pak Menteri, terima kasih telah meluangkan waktunya Mbak untuk Metro Fitria, TV di Mbak. siang hari ini. Dan pemirsa, demikian perbincangan kita dalam segmen Tatap Muka bersama Menteri Koperasi Republik Indonesia, Bapak Budi Ari Setiadi. Sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.